Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut pernyataan Menteri Agama, memang secara sekilas Menteri Agama ini kita lihat bicara tidaklah pada tempatnya, seolah-olah dia menganggap Islam ini agama orang lain, artinya dia tidak beragama Islam. Masa suara anjing dijadikan contoh? Ditinjau dari segi akhlak, moral, etika, perkataan seorang menteri seperti itu rasanya bukan tak tepat, tapi sudah sangat fatal. Tapi bagi saya bukan soal menteri agamanya. Sudah 2 kali kita melihat Bapak Presiden mengangkat menteri agama, ya, orang-orang yang nyeleneh. Padahal kalau kita lihat SDM yang ada di luar Riau ini, di Jawa sana, ada Profesor Nazarudin, bahkan banyak orang-orang yang mengerti tentang Islam dengan baik, yang bisa juga memahami agama yang lain. Itu seharusnya yang diangkat jadi menteri. Ini menurut saya Menteri Agama sekarang anak muda yang nampak, artinya sebagai seorang yang tidak memahami tentang Islam dengan baik, walaupun ayahnya, orang tuanya, tetapi dia sendiri apakah sengaja, apakah ini satu trik, ya, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Jadi dari kacamata akhlak, moral dan etika, adat pun tidaklah pada tempatnya seorang menteri agama bicara begini. Maka kita sedih juga sebagai bangsa yang berilmu, sebagai bangsa yang bermoral, sebagai bangsa yang Islamnya terbanyak, memiliki menteri agama seperti ini rasanya sangat menyedihkan sekali. Tapi yang ingin saya sarankan, Pak Presiden, tolonglah, ya, diperhatikan benar orang-orang yang akan menjadi menteri, apalagi khususnya menteri agama. Jadi seharusnya Pak Presiden mengangkat menteri agama, misalnya profesor banyak di sana, ada doktor-doktor, orang intelektual Islam yang sangat hebat. Nah, jadi kenapa diangkat orang-orang seperti ini? Menurut kacamata falsafah hidup Profesor Hamka, ini ada satu tanda bahwa ada keinginan yang terselubung sebagai seorang presiden untuk mengangkat seseorang atau merekrut seseorang untuk menjadi menteri, khususnya menteri agama. Tentu kita sudah tahu ada mantan-mantan rektor, ada dosen-dosen yang Islam yang bagus. Kenapa itu yang tidak diangkat? Jadi saya tidak hanya menyalahkan, ya, menteri yang kita anggap segalanya lah ini, ya, mau dianggap bodoh, mau dianggap Islam yang tak mengenal Islam dengan baik, tak bermoral, tidak beretika, tidak berakhlak dengan akhlak mulia. Semuanya itu benar kalau ditinjau dari perkataannya. Tapi saya ingin bertanya, apa sebetulnya misi Anda? Apakah Anda dalam keadaan sadar berbicara sebagai menteri berasal dari umat Islam? Jadi kami merasa sedih, merasa bisa marah, emosional, makanya lahirlah perkataan-perkataan yang tidak pada tempatnya. Sebagai umat Islam, kita juga harus tahu bahwa tantangan itu sejak Islam itu hadir, tetaplah Al-Quran itu yang perkataan yang paling benar. Karena Al-Quran menyebutkan
Walan tardu ankal yahudu walan nasara misalnya. Itu bukan ayat klasik. Selagi jiwa manusia menantang, melawan, mengadakan satu tindakan-tindakan yang tidak mulia, tidak berakhlak mulia, tidak moral, tidak beretika, maka Al-Quran itu tetap eksis sampai hari kiamat. Jadi tidak ada istilahnya ayat klasik, dan Islam Al-Quran itu pasti benar adanya sesuai dengan karakter jiwa manusia ini. Karena jiwa manusia itu dari awalnya pelawan, ya, menantang, tidak mau menyembah Tuhan, bahkan menyembah sesama manusia. Contoh hari ini kita lihat, ya, kalau dulu mungkin cerita ada orang telanjang itu dipuja-puja. Jadi Islam itu mengatakan yang sebenarnya, tetapi baru hari ini kita lihat, ya, kita lihat akal menterinya begini, berarti itu upaya-upaya yang tidak sehat yang dilakukan oleh menteri. Tapi ini kesalahan presiden, memilih orang yang tak tepat. Malu kita, ya, atau ini kesengajaan. Nah, kalau kesengajaan berarti ada apa? Ya, kalau kesengajaan. Jadi untuk itu kita sebagai umat Islam perlu membenahi diri, perlu memperkuat diri, perlu membekali diri dengan pengetahuan Islam yang mantap, mengkaji Al-Quran dengan baik. Seharusnya kita sudah tahu nih, umat Islam ini memang akan dikeroyok terus. Ya, dari Al-Quran itu saja sudah terlihat. Nah, ada mungkin kita tak usah membawa agama lain, karena hari ini yang mengacau ini adalah umat Islam itu sendiri sebagai menteri agama. Tidak masuk akal, tidak waras, tidak dalam keadaan akal sehat. Dia ngomong membandingkan azan dengan anjing, suara anjing. La ilaha illallah. Kalau saya bukan tak mengerti agama, saya sudah suruh minta kepada Allah untuk menghancurkan Anda. Tetapi sebagai seorang Islam yang baik, kita tidak boleh mendoakan orang dengan yang buruk. Ya Allah, berikanlah hidayah menteri agama ini. Sadarkanlah dirinya agar dia tahu di mana dia berada, sedang di mana dan akan kemana dia. Dan apakah perbuatan ini akan diterima taubatnya atau dia akan minta ampun sampai akhir hayatnya. Semoga ini dapat menjadi pelajaran dan ini yang dapat saya sampaikan. Kalau salah saya mohon maaf, kalau kurang tepat tolong dibetulkan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.